Ya aku kira mungkin kayak ya semacam Miss K kali ya, rambut panjang putih. Ternyata nggak sama kayak punya aku gitu. Sama kayak Dimenku kayak Kak Sarah sehat hari ini? Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah sehat hari ini, puasanya juga lancar. Kamu gimana puasanya? Kebetulan aku beragama Nasrani, tapi aku menghargai orang-orang yang berpuasa, jadi aku ikut puasa hari ini. Oh maaf, aku nggak tahu. Tapi aku ikut puasa tahu. Oh ya, Ya. wow. Tapi Kak, Keren, 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 keren. Kak Sarah, Yes. nama asli kakak siapa sih kalau boleh Vandam tahu nih? Sebelum kita lanjut lagi ke membahas video kakak yang sempat viral banget sekarang ya, yang udah hampir 6 Oh juta my loh. god. Aku jadi malu. Aku jadi Makasih malu loh. deh. Karena tuh aku udah sebenarnya sudah ngelihat kakak tuh seliweran tuh kayak udah pernah main sama beberapa teman aku kan, ada kayak sama Eja, sama Suli, sama Mungga. Udah seliweran kan, jadi kayak mukanya udah nggak asing, udah pernah kolaborasi sama musisi-musisi Indonesia lagi ya enggak. Oh my god. Oh my god, ya. Yeah. Aduh, kayak gue tuh mimpi banget bisa collab kayak begini sama lu, Kak. Oh my god, jangan Oh. ngomong gitu dong. Aduh, bisa aja nih. Tapi coba By kakak the way, perkenalkan diri kakak sama para netizen ibu kota, karena segmen aku kali ini aku namain yaitu adalah Mulut Netizen Podcast. Mulut Netizen Podcast. Oke, oke. Coba kakak say hi dulu Hai sama para semuanya. mulut netizen. Oke, siap. Hai semuanya, salam kenal ya. Aku Sarah Fajira. Aku biduan asal Surabaya. Biduan. Oh, yang kalau kena gendang disawer goceng ya, Kak ya. Apalagi kena simbal tes langsung. Tapi Kak Sarah kalau boleh tahu usianya berapa nih kali ini? Di tahun ini? Jadi bulan Mei ini aku udah 24 tahun. Wow, bulan Mei. Happy birthday. Oh, thank you so much. Cepet ya ngucapinnya. Telat banget ya ngucapinnya ya. Sekarang udah April, udah telat banget dong. Tapi nggak apa-apa. Bukan telat, malah cepet banget. Mei. Oh iya Mei ya. Oh iya Mei ya. Iya, Mei ya. lebih cepet Gak apa-apa, dong. semoga doanya juga cepet-cepet tersampaikan ya Kak. Amin, amin, ya Allah, amin. Kak, aku mau nanya nih, sekarang kan mulut netizen nih lagi pada seru-serunya melihat video klip Anda yang berbaju Asik. putih, yang berlumurkan darah, yang menggunakan rantai-rantai Iya. kapal di badan Anda dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Yes. Nih aku mau nanya, sempet kena pikiran apa bisa kolaborasi sama Weird Genius? Sempat kepikiran apa ya? Pernah nggak kepikiran kayak, kakak gimana? untuk kolaborasi sama Weird Genius? Sementara nih kita tahu Weird Genius itu kan salah satu yang lagi digandrungi sekarang nih para sama anak remaja-remaja. Pernah sempat kepikiran nggak untuk collab bareng sama Weird Genius? Aku sebenarnya nggak nyangka ya, cuma kayak gimana ya? Aku ngelihat mereka baru keluar gitu kan. Terus aku kayak dalam hati, suatu hari aku bakal collab sama kalian sih. Kayak gitu. Dan aku itu kayak, tercapai. Iya, udah berapa ya, berangan-angan gitu, gimana ya kalau aku bisa collab sama mereka gitu. Terus aku kayak, oke, aku harus yakin aku pasti bisa collab sama mereka. Dan ya alhamdulillah ya. Wow. Digandeng beneran. Berarti itu benar-benar kayak dari dreams benar-benar jadi kenyataan ya? Iya, itu salah satu top wishlist aku. Serius itu top wishlist aku. Yes. Wow. Wah. Sebegitu aku bumi mereka gitu. Tapi kenapa nih dari beberapa musisi-musisi Indonesia kenapa kakak memilih Weird Genius? Karena mungkin aku juga mewakili anak-anak yang sekarang gitu kan, anak-anak yang suka lagu-lagu modern, terus lagu yang memang apa sih istilahnya ajub gitu kan. Oh, anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak Jaksel ke sebelah sana ya. Gitu. Yeah. Kayak apa?
memang lagi rame pasarnya musik-musik Virginius kan, jadi makanya aku tertarik banget buat, aduh gimana ya kalau semua aja kolaborasi sama mereka gitu. Alhamdulillah ya. Tapi Kak, aku mau tahu perjalanan Kakak di dunia industri musik ini udah berapa tahun? Di industri musik ini udah dari 2016, berarti 4 tahun. Ya aku mulai memang aku memulainya sih di tahun, aku mulai nyanyi ya, mulai benar-benar aktif kayak nyanyi di klub gitu itu udah dari 2015. Cuma kalau yang kayak serius nih itu tahun 2016. 2016. Nah, yang pertama mau aku tanya sama Kakak sebelum kita nanya yang ada di Instagram semuanya, karena banyak banget yang nanya ya tentang masalah video yang viral itu yang sudah direction beberapa YouTubers internasional ya. Nih Kak, siapa musisi yang paling Kakak idolakan ataupun role model Kakak? Musisi yang paling aku siapa ya? Musisi Indonesia. Bebas, Indonesia atau Indonesia, luar negeri. Kalau luar negeri pastinya salah satu influence-ku dalam bernyanyi adalah Rihanna ya. Oh yes. Rihanna. Umbrellanya ya. Kalau di Indonesia itu aku kadang bingung gitu, kalau di Indonesia itu suka siapa gitu, karena banyak artis yang sudah mewarnai dari apa ya, mewarnai hidupku dari kecil ya kan, kayak Kahitna, kayak Hedi Yunus gitu kan, terus kayak Agnes Monica gitu. Dia serius Agnes Mo? Yes. Udah pernah kolaborasi sama Agnes Mo? Belum pernah. Amin, mudah-mudahan ya. Amin. Terus siapa lagi selain Agnes Monica, Hedi Yunus, Kahitna? Kalau dibilang diidam-idamkan ya pasti Agnes Monica termasuk lah ya, karena dia kan udah artis go internasional nih ya. Yes. Siapa sih yang nggak pengen collab sama dia ya kan? Benar. Terus mungkin yang kayak sekarang gitu ya, Pamungkas, Sal Priadi, yes, gitu kan. Dan ya beberapa musisi yang lain sih. Tapi kalau Kakak sendiri udah pernah duet sama siapa aja? Kenapa? Udah pernah duet sama siapa aja? Kalau di Indonesia ini yang cukup legendaris itu Kang Hedi Yunus. Kang Hedi Yunus, iya aku udah pernah lihat. Sama siapa juga tuh yang anaknya Yuven Duno? Pernah nggak? Belum pernah sama itu Arsy ya, belum. Belum ya? Kahitnanya tapi udah kan? Iya, sama Kang Hedi itu pun juga kayak aduh nggak nyangka nih bisa duet sama Kang Hedi Yunus. Aku dulu kecil nonton dia di TV, gedenya aku collab sama dia kayak beneran nih. Jadi semua itu sebenarnya hanya sebuah mimpi yang mungkin Kakak juga penuh dengan pembelajaran, susah payah juga ngejarnya, dan terakhir mimpi itu menjadi kenyataan ya kan? Iya, nah, alhamdulillah kenyataan. Membahas sedikit tentang video klip Latih atau Lathi sebenarnya? Latih biasa Latih. Kalau orang Jawa yang ngomong sih jadinya kayak latte gitu, malah latte ya? Kayak medok-medoknya orang Jawa tuh jadi latte gitu. Oke, jadi kita sebutlah latte ya, latte. Nah, Kak, awal pertamanya Kakak ditawarin untuk membuat video klip bersama Weird Genius tuh gimana? Coba dong ceritain sama mulut netizen ibu kota hari ini. Jadi sedikit panjang ya, semoga mulut netizen bertahan ya mendengarkan saya curhat ria. Jadi pertamanya gini, pasti tahu dong, netizen pasti tahu dong Prince Hussein itu siapa, pasti tahu dong. Yang pernah collab sama Weird Genius juga kan di Siskar. Nah, sebelum Prince Hussein bareng Weird Genius, aku udah kenal sama Prince Hussein karena kita satu kompetisi di stasiun TV. Yes, terus nggak lama kan Weird Genius gandeng si Prince Hussein buat collab, and then nggak lama nih Bang Eka Gustiwana, which is dia dari Weird Genius,
dia lagi cari vokalis lokal asal Surabaya buat proyeknya dia yang tersimpan di hati itu. Nah, Prince Hussein rekom aku buat ikutan di dalam bagian tersimpan di hati. Ya, dan Bang Eka juga tertarik nih. Udah deh, dari situ beberapa kali sering on stage bareng Bang Eka. Gak lama diajakin on stage bareng We're Genius. Terus udah sering banget nih on stage sama We're Genius, ikut tour mereka. Terus ya di tahun 2020 jadilah sesuatu di antara kita. Ya, tapi kakak dulu sempat pernah main gak sih 2019 itu kan We're Genius ada di PRJ tuh. Kakak pernah main juga di PRJ berarti? PRJ di acara yang mana ya? Yang Pekan Raya Jakarta yang ada We're Genius-nya. We're Genius kan juga main tuh. Ada kakaknya nggak? Nggak ada ya? Kayaknya sih itu aku nggak ada deh. Aku ngikutnya cuma kayak beberapa kali doang sih. Oke, beberapa kali doang. Tadi kakak bilang sudah pernah tour bareng-bareng sama We're Genius. Kota paling jauh yang pernah tour bareng sama We're Genius kemana? Paling jauh kalau aku sama aku di Jogja. Wah. Jogja. Tapi kalau aku pengen tahu nih, tanggapannya We're Genius pada saat pertama kali ngeliat kakak tuh apa? Pada pertama kali gimana ya? Karena itu kan mereka yang menilai ya. Aku nggak tahu kayak gimana. Tapi dari Bang Eka sendiri pernah ngomong bahwa aku tuh ada potensi. Terus buat dia itu dari segi suara aku tuh galak tapi halus dan ya kebetulan cocok dengan kriteria We're Genius begitu. Oke, galak tapi halus. Galak tapi halus. Iya, gue masih mencerna nih, galak tuh? tapi halus. Dalam segi suara ya, galak halus gitu. Gimana tuh? Gue bingung nih. Gue udah agak bingung ya, galak tapi halus. Galak tapi halus. Tapi Kak, satu kata untuk We're Genius menurut Kakak apa? Kenapa? Satu kata untuk We're Genius. Satu kata untuk We're Genius. Aku lan kowe ing manunggaling. Sarang he. Sarang ya. Oke, Kak, kemarin kan aku udah posting foto kakak tuh di feeds aku. Kakak juga udah posting di story kakak, dan itu udah lumayan banyak yang nanya. Aku langsung nanya ke kakak aja ya, gimana? Oke, let's see. Kita lihat yang pertama. Karena ini banyak banget orang-orang yang nanya tentang Lathi, dan gue juga ya. Itu videonya pada saat lu yang berbaju warna hitam tuh buat gue kadang-kadang kebawa mimpi ya. Apalagi lo ada serius kan? Sumpah Kak, gue sempet waktu nonton itu karena kan gini, videonya setengah lagu Inggris, setengah ada Jawa-Jawanya. Bener nggak? Gue dengerin samping, gue dengerin bareng saudara gue. Pas lagu yang Jawa itu, apa kata saudara gue? Kok ngapain sih muter-muter lagu Pemanggil Setan? Itu bukan Pemanggil Setan, itu memang liriknya begitu. Aduh, itu memang liriknya begitu. Nggak ada itu ganti-ganti, seram itu. Nggak ada serem. Itu ceweknya lain ngapain pakai baju-baju warna hitam itu ada listrik-listrik. Nggak ada ganti itu. Enggak loh, Tan. Ini tuh bagus. Ini lagi trending. Lihat pakai baju warna hitam tuh sempat buat speechless orang tahu. Salamin ya buat kakaknya, Kocak. Sumpah. Jadi kan aku kan ngekos berdua sama kakak. Jadi kan kakakku juga kan lagi kerja kan. Dan itu pas dia pulang itu keadaannya lagi memang malam kan. Lagi memang malam terus gue lagi dengerin elu, dan kebetulan itu pada saat gue setelah ngubungin elu untuk kita collab, gue langsung ngeliat tuh videonya secara detail kan, buat gue tontonin, gue lihat gimana. Terus kakak gue pas lagi tidur, pas nonton berapa, itu lagu apa sih? Itu lagu Pemanggil Setan ya? Jangan itu ganti katanya. Enggak, ini mulai ngetren. Gue bilang, apa sih kan? Itu ngapain lagi ceweknya pakai baju warna hitam, kata dia. Gue gak ngerti deh. Aduh, lucu banget. We're Genius memang kalau gue pikir gini loh, We're Genius adalah salah satu musik aliran DJ yang sangat-sangat kental banget unsur seninya. Karena nggak cuma sama kakak aja tuh dia bikin ada seninya loh. Sama Princess Hussein juga ada seninya kan? Iya, ada seninya juga kan? Tuh, makanya gue kadang-kadang ngeliat orang-orang yang nilai itu setengah-setengah pengen batu.
Gue pukul aja. Nah ini loh yang bikin aku juga kayak bener-bener tertarik dan sebegitu eagernya aku pengen collab sama Weird Genius adalah karena memang warna musik mereka tuh berbeda daripada yang lain, daripada kayak grup DJ pada umumnya gitu. Kalau menurutku Weird Genius itu memang beda. Beda Makanya aku banget. kayak semangat banget, aduh harus kayak Aku gitu. harus bisa, gitu kan. Dan alhamdulillah bisa. Berarti wishlist tahun 2021 udah terkerjakan dong. Sudah di Udah checklist. checklist ya. Tapi nih Kak, aku mau lanjut, ada pertanyaan dari @potatato chips. Gimana Kak rasanya nyanyi dengan nuansa berbeda? Kan biasanya nge-rap ya, kata Kak Gerald. Terus gimana nih menurut Kak Sarah sendiri tentang konsep musik video latih dan liriknya? I just feel crazy and I can't stop watching it again and again. Semangat terus bermusiknya. Tuh, coba Kakak jawab. Oh, thank you. Ya, perasaan aku tuh ya buat aku ini challenge juga ya. Dan apa ya, kalau dibilang biasa nge-rap pun aku bukan yang sejago itu nge-rapnya, karena aku sendiri juga nggak bisa bilang aku tuh rapper karena ya aku ngerasa aku bukan rapper juga, aku nggak sejago itu. Cuma aku bisa nge-rap, Yes. dan seru aja nge-rap gitu. Dan kebetulan dapat lagu yang seperti ini ya, aku ngerasa kayak ini juga aku banget gitu. Dari segi nada pun juga masuk ya kan, ada nada tingginya, ada melengkingnya, dan memang karakter suara aku tuh memang melengking, nyaring melengking gitu. Jadi buat aku ini tantangan yang mengasyikkan, seru. Seru ya. BTW ini kata Kak Gerald. Gerald itu siapa sih? Gerald itu personilnya Weird Genius yang baru. Oh, dia udah pernah rombak lagi nih? Iya kan, sebelumnya sama Billy Tanner. Iya, sama Billy. Billy Tanner yang mundur, diganti sama Gerald. Oh, alah. Jadi gimana tuh perasaan Kakak? Apakah cuman Kakak merasa seneng doang? Setelah itu juga kayak yang kadang kan gini, kalau musisi itu dia beda genre, beda juga untuk kita mendalami musik ya, bener nggak? Kita harus mempelajari musik itu juga sendiri kan agak lama. Kalau Kakak sendiri prosesnya gimana? Kalau aku sih prosesnya alhamdulillah nggak lama sih, karena aku tipe yang bisa beradaptasi. Bunglon ya Mbak? Meskipun benar-benar. Iya, bunglon banget saya. Jadi alhamdulillah sih dari dulu memang nggak yang kesulitan banget buat adaptasi. Dan apa ya, kalau dibilang lama juga nggak terlalu lama. Ya sedang lah. Oke, udah dijawab berarti ya. Nah, selanjutnya nih Kak, dari underscore VSLNR, item-item yang buat badannya itu pakai apa ya? Kata dia begitu. Kalau item-item itu pakai face paint, yang hitam di tangan tuh kan kayak areng gitu kan? Iya. Itu face paint warna hitam, jadi tanganku dikasih itu. Sama di leher juga. Itu aja sih, cuma face paint aja. Tapi tahu nggak sih Kak, muka lu tuh yang ada tulis-tulisan di sini tuh, di sini segala macam itu. Sekarang jadi tren banget untuk anak-anak TikTok buat video lu tuh pakai kayak begituan. Iya. Gue lihat semua anak TikTok pada coret-coret muka di sini, pada coret-coret muka di sini. Gila. Iya loh, jadi pada nge-recreate gitu. Aku kayak, wow, ini niat banget mereka bikin TikTok coret-coretin muka gitu kan ya. Lu pernah nyangka nggak kalau makeup lu tuh bisa jadi tren inspirasi anak-anak TikTok? Nggak nyangka sih, nggak nyangka. Nggak pernah nyangka ya? Shout out to Brigitta Liu, makeup artisnya. Siapa? Brigitta Liu, biasa dipanggil Uwi. Keren. Dia. Kak, selanjutnya kita cari dulu ya. Oke. Karena ini banyak banget yang nanya tentang Lati, jadi ada juga yang nanyanya sama. Iya. Setelah itu juga aku cari pertanyaannya agak sedikit berbeda. Nah, ini dia. Dari Unax PTR.
lagu Latih itu menceritakan tentang apa sih, Kak? Lagu Lati itu menceritakan tentang toxic relationship. Pasti netizen tahu dong toxic relationship itu seperti apa. Mungkin ada yang pernah ngerasain juga kan? Nah, saya juga pernah ngerasain toxic Oh, relationship. pernah ya? Pernah Pernah. ya? Jadi Sedih. di toxic relationship itu nggak cuma physical abusive aja, tapi Yes. verbal abusive juga termasuk gitu kan. Dan jadi di cerita dalam Lati ini adalah kamu terjebak dalam toxic relationship ini, tapi kamu pengen break free gitu. Cuma menurut perspektif aku nih, ini juga tergantung dari si korban. Kamu mau bertahan dalam toxic relationship ini atau kamu ingin break free gitu. Yes. Dan buat kalian yang kepo, kenapa kok ada bahasa Jawanya, kok ada kayak pesen gitu. Memang aku taruh pesen bahasa Jawa itu buat si pelaku toxic relationship ini. Oh, jadi yang bahasa Jawa itu lu yang nyiptain, Kak? Iya. Oh Cuma iya? yang iya di kalimat awal ya, aku cuma bikin yang di kalimat awal. Kalau Yang di Kowe kalimat Raiso Melayu keduanya itu? iya. Kalau yang ajining diri ono ing lati aku ambil dari peribahasa Jawa kuno. Itu serius lu yang Gitu. buat? Beneran? Iya, iya. Lu udah pinter Karena aku lahir nyanyi. di Surabaya, jadi aku ngerti bahasa Jawa. Oh, basa Jawa tak andani ora percaya. Jadi begitu. Jadi lirik bahasa Jawanya itu juga pesan buat si ya si korban buat si pelakunya. Kowe ra iso melayu saka kesalahan, kamu nggak bisa lari dari kesalahan. Ajining diri ono ing lati, harga dirimu ada di ucapanmu, ada di perilakumu. Begitu. Oh, berarti sebenarnya tuh kalau menurut aku tuh gini, konsep musik ini tuh sangat-sangat berbeda ya. Pertamanya lu kan masuk dengan bahasa Inggris, ya kan? Yang ya semua orang juga udah ngerti lah gitu lah. Itu kan karena bahasa yang verbal kan. Terus masuk ke Jawa, itu menurut aku tuh pesannya sangat sampai banget dan aku baru tahu artinya tuh seperti ini. Kamu tuh nggak bisa pergi kemana-mana karena apa ucapanmu adalah perbuatan dirimu sendiri. Itu benar-benar sangat kayak kena banget ke hati. Iya, kayak mulutmu adalah harimaumu, Yes. itu dia. Ajining diri ono ing lati. Wow, jadi sebenarnya gini, Latih ini nggak cuma dibuat oleh satu orang, tapi lu selaku penyanyinya, terkadang gini, kita penyanyi kan hanya cuma nyanyi, tidak membuat lagu. Yeah. Tapi di lagu Latih ini, lu juga menciptakan lagu tersebut. Betul. Gila, parah sih ini mah. Gila, gue pikir lagu, karena gue pikir gini, yang Latih ini, yang bahasa Jawanya itu, entah ada orang Jawa yang membuat, atau mungkin Kak Eka, bikin bahasa Indonesianya terus ada orang Jawa yang mentranslatekan, ternyata lu sendiri yang buat ya kayak enggak buat aku sendiri yang buat. Yes. Lu kenapa kepikiran bahasa Jawanya itu? Jadi gini pertama Bang Eka ngajakin aku buat ciptain liriknya. Terus aku udah nulis nih liriknya, terus aku kayak kepikiran, oh iya sih Bang Eka bilang ini, coba ya Sar dimasukin lirik bahasa Jawa, dan ternyata itu memang ide dari Bang Arab kan, buat masukin lirik bahasa Jawa. Oke. Nggak tahu kenapa nih, aku lagi nulis liriknya, ini kan liriknya tentang, ya nggak jauh dari toxic relationship lah ya. Kalau lirikku sendiri itu tentang sakit hati, karena ya aku pengen move on. Aku udah tersakiti banget gitu kan. Dan nggak tahu kenapa nih, aku kepikiran aku kok pengen masukin lirik yang ini ya, kok kayaknya cocok nih sama lirikku yang ini. Oke lah, aku masukin bahasa Jawanya. Dan si Bang Arab bilang begini, kalau semuanya nggak pakai lirik kamu nggak apa-apa kan Sar, jadi pakai liriknya Arab aja. Jadi dia lebih prefer buat pakai liriknya sendiri karena ya mungkin ya memang itu lagunya dia, jadi bebas aja gitu. Kayak lu cuman ya udah lagu cuma ikut aja gitu ya. Iya, jadi dia yang ciptain liriknya. Terus aku di situ cuma ngedit aja sih, yang mana yang perlu dibenerin, mana yang perlu dipajangin, mana perlu yang dikurangin gitu aja sih. Keren, berarti lu itu termasukkah dari cerita kisah hidup lu dari Latih ini? Kalau
toxic relationship sih alhamdulillah aku belum pernah mengalami itu ya, tapi aku Jangan sampai ya. berdasarkan pengalaman teman-temanku nih ya, kayak aduh kayak ikut nelongso gitu loh Bener. rasanya. Jangan ngomong-ngomong sahabat. Ternyata sahabat Anda juga pernah kena toxic relationship. Iya betul. Nah, oke, berarti dari jawab pertanyaannya dan selanjutnya dari Ari Noodle nih Kak. Alhamdulillah MV Lati kan sudah ditonton lebih dari 5 juta dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, sampai detik ini perasaan Kak Sarah gimana? Siapa sih yang mendampingi Kakak sampai detik ini? Terus halangan apa aja yang Kakak hadapin untuk menjadi penyanyi sukses? Banyak ya pertanyaannya ya Mbak. Wow, bentar, aku jawab yang mana dulu nih? Perasaan Kakak gimana nih? Sekarang MV-nya udah sampai 5, tadi aku terakhir lihat 5,9 sih, udah hampir 6 juta. Hari ini udah 6 juta loh. Udah 6 juta kan? Udah 6 juta. Udah 6 juta, gimana perasaannya? Perasaannya kayak ini sinting sih ini, kayak oh my god secepat ini, kayak wow kalian emang luar biasa, emang gila kalian, makasih banyak. Kayak ini beneran nih, kayak enggak, aku yang aku yang nyanyiin lagu itu kayak oh aku ikut proud, ikut bangga. Sedih ya Kak, jadinya ya Kak ya? Itu pokoknya kayak berbunga-bunga terus lah rasanya. Kalau lu pernah nggak ngeliat gini, hari ini lu lihat nih 6 juta, besok pagi lu cek lagi, besok pagi lu siang lu cek lagi, pernah nggak lu kayak gitu? Oh, tiap hari aku cekin itu. Jangan sedih. Dilihat perkembangannya, oke, nambah. Kok nambah. Wah, pecah langsung rasanya kepala nih. Dan lu pernah nggak sih Kak berpikir gini, kan kalau musik-musik kayak seperti itu kan mungkin kurang diterima nih di masyarakat Indonesia. Ya kan musik seperti itu ya kita tahu lah daerahnya daerah barat sana gitu kan. Dan sekarang sampai 6 juta gitu loh. Apa sih menurut Kakak pertama kali Kakak tahu kalau misalkan Kakak ini sampai di posisi 6 juta, pernah nggak terpikir apa? Aku sebelumnya sih belum pernah kepikiran. Aku juga nggak nyangka loh Lati itu bisa sebesar ini, kayak ya karena yang tadi kamu bilang, kayak ini kan apa ya, musiknya kan musik barat gitu. Yes. Terus kayak ya mungkin karena ada sentuhan tradisionalnya dengan bahasa Jawa gitu ya, jadi orang-orang banyak tertarik nih, apalagi yang diangkat adalah Jawa ya kan. Jawa, which is Jawa itu kan juga apa ya, mayoritasnya di Indonesia ya kan orang Jawa tuh ya. Jadi banyak yang tertarik dan memang catchy gitu loh. Dan ya wow, alhamdulillah responnya sangat baik sekali. Aku pun nggak nyangka. Banget ya. Sampai 6 juta loh itu loh hari ini loh. Iya, aku paling mikir kayak 1M udah oke lah, udah termasuk keren lah ya, 1M nggak masalah gitu. Wah, ternyata 6M, buset banget. Love you pull. Keren ya, ternyata 6 juta ya. Terus, siapa sih yang mendampingi Kakak sampai detik ini? Yang mendampingin aku yang pasti keluarga aku, terutama orang tua aku kan. Orang tua aku tuh udah support dari kecil. Anaknya kelihatan punya talenta langsung disupport. Kayak aku 3 bersaudara nih nyanyi semua nih. Alhamdulillah disupport. Iya, sampai sekarang sih adikku ya, terutama aku paling deket sama adikku, kemana-mana pasti sama dia kan. Itu sih orang tua, kakak adik, ya keluarga lah pokoknya. Keluarga di rumah. Intinya ya. Terus halangan apa aja yang Kakak hadapi untuk menjadi penyanyi sukses? Apa aja halangannya? Iya. Halangannya adalah mungkin karena apa ya? Aku juga masih hitungannya kan masih baru di sini. Mungkin halangannya adalah aku kan belum sepenuhnya tinggal di ranah di mana teman-teman musikku tuh ya di situ gitu loh. Aku belum ke situ, belum sepenuhnya tinggal di situ, which is di Jakarta kan. Aku belum pindah ke Jakarta, jadi aku masih di Surabaya, sering mondar-mandir Surabaya. Mungkin ya halangannya ya di situ gitu. Aku pengen tinggal di Jakarta permanen. Terus halangan yang lain adalah ya
harus tetap eksis kan. Itu tantangan musisi, harus tetap eksis, harus bikin karya terus, mau nggak mau tetap ya harus menjaga eksistensinya kan. Itu sih yang yang bikin kita stop dari eksistensi adalah ya konsisten. Kalau semua kita nggak konsisten ya udah bye. Jadi kayak yang benar-benar putus banget ya. Iya. Berarti benar-benar harus konsisten ya Kak ya. Ya benar-benar harus konsisten, harus rajin ya kan, harus dituntut. Ini termasuk halangan juga loh, dituntut harus selalu apa ya, tampil oke, terus harus cari ide baru, harus keluar dari zona nyaman. Benar. Oke, itu udah dijawab tuh ya. Nah, selanjutnya Kak dari Bianda Zalia. Karena dari tadi tuh sebenarnya banyak banget yang pertanyaannya sama tadi tentang MV Latin. Iya. Ceritain dong Kak konsep dari ceritain dong Kak konsep dari video klip ini, kayak kenapa ada versi Kak Sarah jadi Demons. Ya. Terus kenapa ada 3 orang menari di luar konsep tarian tradisional itu, menceritakan apa sebenarnya. BTW, thanks buat Virginius dan Kak Sarah, lagunya jadi candu tiap kali mau tidur, mandi, kerja, di kantor selalu nggak ada pernah absen buat dengerin setiap hari. Thank you juga buat Kak Misha Digail ya, Misha M Digail jadi model di sana. Aku jadi tahu ada cowok berambut gondrong yang cakep. Menurut lu cuman yang gondrong doang, yang botak juga pada cakep loh. Nggak cuma yang gondrong, yang botak juga ada yang cakep kok. Keren. Ya ampun, makasih ya. Makasih lagunya emang jadi candu banget ya. Lagunya jadi candu banget. Iya. Coba gimana tuh Kak, ceritain konsepnya. Gimana ya kalau konsep yang di luar apa tradisional kayak yang dancer itu tuh kayaknya harusnya si Creamy Panda yang jawab ya. Karena aku kan di sini cuma selaku biduan aja nih. Biduan aja ya, Mbak. Biduan aja. Terus kan ceritanya di video klip ini kan aku korban toxic relationship gitu. Nah, kenapa Demon? Itu adalah sisi gelapmu. Ya, apa istilahnya adalah sisi gelapmu yang kayak apa ya? Udah terpenjara selama ini gara-gara toxic relationship itu. Akhirnya kamu tuh marah, kamu pengen bebas, jadilah kamu berubah. Demon itu begitu sih. Oh, jadi kayak Demon itu tuh kayak menunjukkan sosok sisi lain dari seseorang ketika seorang itu udah capek banget nahan hubungan ini, selalu disalahin, selalu dipojokin, akhirnya jadi seperti itu ya. Iya, akhirnya jadi seperti setiap orang kan pasti punya dark side ya kan. Yes. Mungkin ini dark side-nya muncul ya karena saking dikekangnya, saking merasa terpenjara, makanya dia kayak udah gak kuat nih, the demon takes over myself. Kayak gini, lu tuh udah gak bisa main-main lagi sama gue, ya. Gue udah capek selama ini ikuti permainan lu, dan sekarang welcome to my game. Bener nggak? Betul. Now it's my turn to kill you. Yeah. Makanya ada yang lu kayak gini ya Kak. Ada yang lu kayak begini ya. Betul. Tapi kan kalau lu sendiri gini nggak sih? Kan kalau kita sendiri nih, kalau gue kan jujur nih, gue dulu pernah di make upin kayak hantu-hantu gitu kan untuk salah satu ada video klip, dan itu terbawa mimpi gue, dan mungkin ada beberapa yang sekelibet-kelibet gue lihat. Kalau lu sendiri itu kan bener-bener jadiin demons, semua hitam, terus lu bener-bener creepy. Lu di tempat syuting itu kayak lu pernah ngeliat ke something else? Aku bukan ngeliat sih, cuma kayak merasa kehadiran yang tidak biasa. Jadi aku nggak bisa lihat nih, tapi aku ngerasa ada something di situ. Pada saat lu jadi memang benar ada. Ya, dan memang benar ada waktu itu aku diceritain. Sosoknya perempuan, ya sama kayak bentuk demonku tuh. Serius. Jadi entar kita klarifikasi. Berarti make up lu ini tuh diciptakan oleh? Kan diciptakan oleh Brigitta Liu. Di-create sama make up artis namanya? Brigitta Liu. Nah, ternyata orang yang bisa ngelihat itu
berpersepsi kalau demons yang lu ini sama dengan yang tidak terlihat ini. Iya. Serius? Iya, beneran. Kan di video klipnya gimana sih ceritanya tuh, Kak? Gue gak ngerti deh. Makanya aku sendiri juga kayak, ya aku kira mungkin kayak ya semacam Miss K kali ya, rambut panjang putih, ternyata nggak sama kayak punya aku gitu, sama kayak Dimanku, kayak beneran tuh, kok Lu serem juga kembaran gua, aku bilang gitu. di dunia nyata pada saat lagi kayak begini nggak ada kembaran, pada saat lagi Demons ada aja kembaran ya, Mbak? Makanya terus kamu lihat gak sih di video klipnya kan ada debusnya tuh ya, yang makan kaca gitu. Ada makan yang dipukul kepalanya. Ya, jadi kan memang apa ya, sudah bukan rahasia lagi kan kalau debus itu pakai hal-hal yang mistis. Tapi ya bawaan nih, dari Kak, situ sih katanya. Kalau aku pribadi gini, dari aku pribadi, aku sangat tertarik itu pada saat bahasa Jawanya aja. Gue nggak tahu kenapa pada saat gue ngedengerin bahasa Jawanya itu kayak sometimes ada unsur yang benar-benar kayak gue sampai goosebump. Gue sampai kayak merinding ya. Ini aku ngebayangin merinding loh kaki gue. Bener, makanya kakak gue tuh bilang, lu ngapain sih muter-muter lagu itu lagu pemanggil setan, kata dia. Makanya gue langsung, enggak, ini bukan lagu pemanggil setan, gue gituin. Karena kan gini loh, bahasa Jawa itu, contoh deh, nggak usah jauh-jauh, lagu Lingser Wengi aja kan sebenarnya kan bukan lagu pemanggil setan kan, itu lagu yang bener-bener untuk kayak panen dan segala macam. Nah, sementara lu nyanyi lagu ini tuh, gue tertariknya pada saat bahasa Jawanya tuh, itu selalu gue ulang-ulang, tau gak, yang Kowera Iso Melayu itu, gue sampai kayak, gue ketika denger lagu itu, gue ngeliat ke samping kanan kiri gue kayak, bener-bener creep. Ada orang juga nih. Tapi bener loh, Kak, aku jujur, suasana pada saat yang Jawa itu, yang tiba-tiba gelap, lu tiba-tiba jadi demon, aura lu tuh sangat berbeda, parah, beda banget. Berarti cocok jadi ini ya, pemeran hantu ya gue ya. Besok-besok gue jadi buto ijo dah. Besok sekarang jadi demons, besok jadi buto ijo ya, Wak. Iya. Tapi bener, tadi juga ada yang nanya, lu pada saat buat MV itu merinding gak sih, Kak, jadi demons-nya? Terkadang kan kita gini, ada berperan jadi kayak hantu, kita ngerasa kayak gimana gitu, risih. Kakak pernah merinding gak pada saat kakak jadi demons? Merinding sih udah pasti ya, merinding gitu, terus kayak kedinginan. Aku tuh di situ kedinginan, terus kayak aduh nggak enak gitu, kayak badan kayak nggak enak aja gitu kan. Terus aku kan nanya nih sama si Panda, emang di sini dingin banget ya? Enggak sih, sebenarnya nggak sebegitu dingin ya, biasa aja, malah AC-nya menurutku tuh nggak kerasa. Kok aku kedinginan ya? Heran aja gitu, kok kedinginan. Terus kayak apa ya, aku ini kan anaknya kayak gampang ngelamun gitu kan ya. Mungkin terus kayak meranin si Demon itu kayak wow, kayak ngerasa gimana gitu. Kayak ngerasa, aduh gue kayak ngerasa diikutin, gue ngerasa kayak gimana gitu. Tapi kalau boleh tahu syutingnya di mana sih, Kak? Syutingnya itu di daerah Tangerang. Iya, Tangerang. Nama tempat dia sih aku nggak tahu apa, aku lupa udah. Pokoknya tapi itu udah memang tapi kan gini ya, kita sebelum kita memasuki tempat kayak seperti itu kan kita kan harus izin dulu nih. Bener nggak? Kita juga proses syuting harus izin dulu, ada yang ngawal dan segala macam. Pernah nggak sih ada kejadian aneh di lokasi syuting? Enggak sih, enggak. Yang penting kita udah kayak ya udah ngucap aja kayak bismillah gitu. Karena kan jujur loh, Kak, lu pakai tari Jawa, setelah itu lu pakai yang kuda lumping, terus pakai makan beling, itu kan memang harus ada unsur-unsur mitosnya kan, unsur-unsur gaibnya kan, ada memang unsur seperti itunya. Memang nggak pernah ada kayak gimana gitu pada saat lu proses syuting? Enggak sih, enggak sih, kita ikhlaskan kepada Yang Maha Kuasa aja sih. Yang penting udah doa aja sebelum proses syuting dimulai. Tapi pernah dilarang nggak sama papa sama mama untuk proses pembuatan lagu ini atau syuting lagu ini? Enggak sih. Enggak. Tapi mama sama papa tahu kalau lu jadi demon? Tahu. Dan lu nggak dilarang?
Enggak dilarang. Apa tanggapan Itu mama malah papa? nontonin mulu tuh. Papa malah waktu itu diem-diem nontonin video klipnya, kegap sama aku lagi, ya lagi nonton videonya ya. Terus mama cuma Tapi Kak Sarah aku mau nanya, tanggapan papa sama ya. mama pertama kali pada saat lo jadi demon apa? Gimana ya, kalau papa sama mama itu ya biasa aja sih, mereka yang kayak entah ya, kalau papa kan memang orangnya kan nggak sepintar itu, nggak tahu gimana mau mengekspresikan pendapatnya dia kan, jadi ya kalau ditanyain, "Pak, bagus nggak Pak aku jadi demon di situ?" Cuma gini doang, gitu doang. Oh, cuma Oke ngangguk-ngangguk Pak, doang ya? doang. Tapi gitu tuh biasanya cerita sama mami di belakang gitu kan. Tapi nggak tahu, aku nggak pernah dengar ceritanya tuh. Komentarnya papa gimana? Kalau mama aku nih, mama aku udah bilang bagus, bagus actingnya gitu. Bagus actingnya. Kayak apa, kita jadi kebawa sama itu, sama demonnya gitu. Oke, Oh, alhamdulillah. jadi sekarang titik pencapaian lu tuh selain bisa sama Weird Genius, lu bisa jadi demon juga ya, Mbak? Iya, iya. Emang cocok jadi orang-orang jahat saya tuh. Kan muka saya udah judes nih. Oh, rahangnya udah lancip ya, Kak? Iya udah lancip, apalagi. Tapi nih, Kak. Mungkin ada yang butuh peran-peran jahat, kalau saya aja. Iya. Nah, itu kan tadi udah dijawab. Ini, Kak, ada pertanyaan lagi dari Tiara Put. Ada nggak kesulitan pada saat bawain lagu Latih? Kesulitan waktu saat bawain lagu Latih ya. Kayaknya sih di proses recording sih. Jadi ini fun fact ya. And a little information. Maaf ya kalau semuanya aku bocor dikit. Jadi proses latih ini kan di take vokalnya 2 kali. Yang pertama itu mungkin karena kita ngambil harmonisasi juga sekalian sama vokalku. Cuma aku kayak ngerasa aku nggak dapet nih feel dari lagunya Latih, nggak tahu kenapa, kayak apa ya, jadi di vokalku yang awal nih kayak ada yang ketahan, kayak belum ada yang keluar. Terus di take yang kedua kali nih baru bisa aku ngeluapin semua emosi tentang lagu ini. Jadi nggak kedengaran kayak ketahan gitu, jadi kayak benar-benar pure jeritan hati. Itu juga dibantu sama vokal director Kak Undari. Oh my god, thank you so much. Jadi sebelum sesi recording dimulai, kita sesi konseling dulu. Ditanya, kenapa kamu kok kayak nggak ngerasa ini. Coba deh kamu, pokoknya dikasih tahu nih gimana cara kamu meluapkan isi hati di sini. Pokoknya jangan takut salah, jangan meragu, karena ini kan recording. Recording kalau salah bisa diulang, salah diulang gitu. Jadi tenang aja, take your time. Oke. Dan ya alhamdulillah aku meluapkan apa yang ada di hati aku kan, emosi, sakit hati, aku keluarin semua dan kelepasan gitu. Aku nyanyi, nangis. Jadi waktu recording tuh aku nangis. Jadi waktu take nih ditanya nih sama vokal directornya, Sar, kamu nggak apa-apa Sar, suara kamu kayak ada sedikit bergetarnya, tapi ini bagus Sar, kamu nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa kok Kak, sorry ya aku nangis. Kamu nangis? Iya Kak, aku nangis. Begitu, jadi memang benar-benar nangis karena aku nyanyikan nih apa yang ada di dalam hatiku ini yang selama ini terpendam, gue keluarkan semuanya. Begitu. Padahal itu juga kan istilahnya kan memang susah sih Kak, kalau kita jadi penyanyi kan harus benar-benar menghayati kan. Makanya sekarang tuh orang bener. Ada yang gue pengen jadi penyanyi, pengen jadi ini, udah nyanyi sana sini, tapi penghayatannya kurang kan, sama aja kan. Iya benar. Mungkin karena mengapresiasinya nangis itu kayak yang ini udah kesempatan aku gitu loh untuk duet sama Weird Genius, gak boleh gue sia-siain, gue harus berjuang, gue harus bisa untuk membuat ini jadi lebih bagus kan. Ya kan? Benar. Gitu Ya, 50%-nya itu, 50%-nya memang karena sakit hati nih sama masa lalu.
Tapi nih, Jadi ya kesulitannya adalah ya itu sih di awal take vokal pertama adalah di penghayatannya itu aja sih. penghayatannya agak kurang ya Kak berarti ya. Ya, Tapi di take vokal kedua udah beres dong semuanya. udah beres semuanya. Ya itu take vokal yang kedua yang sekarang ini yang ada di YouTube. Pantesan kok gue ngerasanya lu bener-bener kayak menjiwa ini. Oh pantes. Pantes berarti gue ngerasa ngejiwain lu tuh. Lu take sambil nangis ternyata ya Mbak. Iya dong. Di bagian ini nih. Never did this kind of pain. Itu aku udah nangis tuh. Nah, ada jadi malu gue. Ya, Nangis. Beneran nangis tuh. Keren. Tapi nih, Kak ada pertanyaan lagi dari Litatar. Pada scene yang banyak darah itu ngerasa jijik atau biasa aja? Emang ada scene yang ada darah ya? Itu darah nggak sih? Ada darah. Enggak, itu sebenarnya. Iya, itu tuh darah bohong-bohongan. Jadi itu darahnya terbuat dari pewarna makanan sama kecap. Jadi aku nggak ngerasa jijik sama sekali. Jadi pas dituangin gitu kan, oh kecap. Oh kalau ada telur sama nasi sekalian aja dicoelin begitu ya Mbak? Iya, jadilah makanan. Nggak, berarti kan nggak merasa jijik? Nggak jijik sama sekali. Soalnya ya aku tahu itu kecap. Walah. Ada yang nanya, It's Aditya, terinspirasi dari mana sampai buat video klip latih seperti itu? Bikin video klip latih sih inspirasinya itu sebenarnya juga harusnya yang jawab Creamy Panda ya, karena dia selaku director di video klip ini, Arab juga selaku director video klip ini. Cuma yang kuliah sih mungkin inspirasi mereka juga ya maybe dari kisah hidup mereka terus digambarkan jadi seperti itu. Terus juga ambil dari beberapa inspirasi dari orang juga ya kan. Itu sih menurutku. Karena kan gini loh, kalau kita bicara soal latih kan kadang kan kita nggak kepikiran konsep kayak gitu. Sebenarnya konsep lo itu bener-bener sangat-sangat simpel tapi bisa menghanyutkan orang tahu. Iya, nggak kayak video klip yang lain kan. Maksudnya bukan ngebandingin sih. Kayak video klip orang lain tuh harus jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan di kebun. Enggak, lu cuma stay satu, itu ruangan putih kosong, lu nyanyi. Dan bener-bener itu tuh ngerasa kayak yang gue aja ngelihatnya aja tuh sampai gue udah ada kali 10 kali lebih kali muter lagu itu mulu. Itu bener-bener enak, kan? Bener-bener enak. Serius enak banget. Oh my god. Berenak banget. Lagu WG yang gue suka itu satu lagu Flame Shot, lo tau Flame Shot? Flick Shot. Flick Shot. Flick Shot. Setelah itu lagu yang pakai Jawa-Jawa tuh yang pakai gini-gini. Apa tuh DPS? Iya DPS. Sama lagu yang ini. Sumpah. Sama lagu ini. Sama lagu lu. Parah. Anjir. Lagu lu tuh gemes buat gue tuh. Apalagi pada saat lu yang bener-bener dimes, lu keluar listrik begini, gue langsung anjir. Parah. Ini orang parah deh. Gue harus bisa. Itu aku pertama kali aku harus acting yang mana kayak ya itu nggak nyata, lo harus ngebayangin kalau listrik itu keluar dari tubuh lo sendiri gitu. Itu pertama kali banget. Susah banget tahu, itu pasti susah banget kan Kak? Kayak takut, bener nggak sih, kelihatan kaku nggak sih, kelihatan real nggak sih, gitu. Ya udahlah, ikutin aja, Bismillah, spontan, ya udah, ya alhamdulillah jadi. Tapi untuk konsep video klip sendiri sih, aku mau shout out buat Creamy Panda sama Rap. Kalian keren, luar biasa kalian berdua emang. Ya? Mereka sutradaranya. Yang editing dan yang edit juga. Editing Creamy Panda juga sama Yanako. Yanako yang bagian. Oke, Kak, ini pertanyaan terakhir nih. Yes. Ini pertanyaan terakhir. Nah, mana sih? Nih, udah punya pacar belum? Dari bintang.alfarizi, udah punya pacar belum?
Belum punya, tapi akan punya. Amin. Karena gini, kalau kayak orang-orang kayak kita di entertain lebih mikirin itu tahu Kak, lebih mikirin cita-cita ke depan lebih supaya lebih bagus lagi, bener nggak? Iya, beberapa ada yang seperti itu. Tapi kalau aku sih enggak sih, aku berbeda. Aku nggak yang harus maksudnya kita bisa ngejalanin karir selagi kita punya pasangan, it's okay. Apalagi kalau ya kita harus mengerti satu sama lain gitu kan. Jadi buat aku punya pasangan selagi berkarir kayak gini ya nggak apa-apa, nggak masalah. Justru itu buat mood booster kamu juga gitu loh. Supaya nggak apa ya kayak ya ada yang disandingin kayak gitu. Buat curhatannya juga ya buat ini aja, buat mood Buat kayak kamu teman ya support kan. ya, buat nge-support Iya, ya. bikin kamu semangat, iya, saling support gitu. Tapi Kak, nih pesan terakhir untuk teman-teman mungkin yang sekarang hubungannya lagi toxic relationship, terus sekarang netizen juga Iya. banyak banget yang suka banget ngejudge orang, banyak banget yang suka tidak menerima kritikan dan juga masukan, tidak juga bisa menerima hasil karya orang lain tuh gimana menurut Kak? Satu pesan untuk mereka semua. Kalau aku sih ya pertama yang toxic relationship ya sekarang kembali ke kalian sendiri. Kalian mau sampai kapan bertahan di relationship yang jelas-jelas udah nggak sehat buat kamu dan pasangan kamu, apalagi kalau kamu korbannya. Yes. Ya sebenarnya ya kalau mau ngikutin saranku ya mending kalian lepaskan. Masih apa ya? Sayang-sayang aja gitu loh kamu harus menghabiskan sisa hidupmu sama pasangan yang bahkan tega buat nyakitin kamu, nggak cuma secara verbal tapi kalau yang sampai fisikal itu udah jangan dilanjutin. Tapi itu juga terserah kamu sendiri. Kalau semuanya kamu ngerasa cocok sama dia, kamu yakin bisa ngerubah dia, kamu masih mau kasih kesempatan buat dia, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja yang sabar-sabar aja ngadepin dia. Ya semoga dianya berubah buat kamu, berubah buat dirinya sendiri juga. Terus apalagi tuh satunya gue lupa. Untuk netizen Indonesia yang nggak bisa menerima hasil karya orang lain. Sekarang kan jujur gini loh Kak, kita tuh lu tuh buat MV kayak gitu kan juga satu nggak gampang, susah. Ya, Susah banget tuh buat MV Udah seperti itu, sangat susah. susah di budgeting juga nih, jujur aja ya, nggak cuma Serius. susah di ide tapi iya di budget juga. Semua artis pasti merasa seperti itu, budget pun Tapi juga lu pasti kalau susah. boleh sedikit bisikan budget lu kira-kira berapa? Wah, kalau untuk Latin ini aku nggak tahu ya, itu memang benar-benar rahasia mereka ya, dan aku sendiri juga nggak pernah nanyain berapa sih budgetnya gitu, enggak, karena itu memang sangat-sangat Ya udah personal. rahasia mereka aja lah ya. Iya. Tapi kalau lu sendiri kan tadi kan udah gue bilang Kak, banyak sekarang netizen tuh kayak yang nggak respect sama kayak yang hasil kerja orang lain, nggak respect dengan hasil karya orang lain. Gimana sih menurut lu? Kalau menurutku gini aja, kembaliin ke dirimu sendiri. Sekarang kamu udah kerja keras, kamu udah usaha mati-matian, ya kan? Terus hasilnya ya kamu dapatnya seperti ini, terus kamu nggak diapresiasi orang, gimana rasanya? Sakit nggak? Yes. Rasanya sia-sia nggak usaha kalian kayak gitu loh. Kembalikan ke diri sendiri. Jadi sebelum menjatuhkan karya orang lain, coba kamu berkaca sama diri sendiri deh. Kalau rasanya tidak diapresiasi itu seperti apa? Pasti sakit hati dong. Jadi mulailah belajar untuk merespek semua karya setiap orang, mengapresiasi dengan baik, ya kan? Kalau semuanya kayaknya menurut aku seperti karya kamu kurang ini deh, ya udah kasih saran aja gitu, kasih kritik dan saran yang membangun, jangan yang menjatuhkan. Benar. Gitu. Benar. Berarti satu kata untuk netizen ibu kota apa? Netizen ibu kota. Satu kata. Aku tresno karo kalian semua. Aku tresno. Sarah, thank you udah mau bergabung bersama wawancara dengan aku. Aku tunggu aku reaction video aku. Ini ada 2 part berarti. Part pertama aku reaction video kakak dan part kedua aku wawancara dengan kakak. Semoga kakak bisa terus
melanglang buana karirnya, sukses terus. Amin, ya Allah, amin. Adakah proyek selanjutnya bersama We're Genius? Amin, mudah-mudahan ada lagi ya sama Virginius, tapi ada lagi nih kolaborasi selain sama Virginius. Gitu Sama siapa? Boleh kasih bocoran nggak? Sama Eka Gustiwana lagi. Oke, ditunggu aja bulan Mei. Mei? Iya, bulan Mei. Ada lagu Jawanya juga? Pokoknya ada sentuhan tradisional lagi deh. Manja. Lucu, pokoknya lucu. Karya-karya dari Kasara, sukses terus buat Kasara. Thank you. Pokoknya, thank you, kamu juga sukses ya. Amin. Kasara pokoknya yang terbaik. Gue sangat-sangat suka sama video lu dan gue nggak sangka lu bisa terima gue sampai seramah ini. Ya. Apalagi video klip lu sekarang lagi trending banget dan pasti agak sedikit susah nih untuk bisa kolaborasi ataupun wawancara sama lu walaupun dari digital. Tapi aku berterima kasih banyak untuk kakak udah ngebantu aku meramaikan channel. Iya, aku juga makasih. Sama-sama, senang bisa membantu. Semoga memang ngebantu. Semoga sukses. Pasti ya. Ngebantu sih, pasti ngebantu karena banyak banget orang-orang yang lagi tersenok karo kowe. Sukses juga ya buat Vandam. Thank you, Kak. Lancar semuanya. Pokoknya stay safe, jaga kesehatan. Iya, kakak semoga juga stay safe juga. Nanti kapan-kapan kalau kakak main-main sama Eja, aku juga bisa main-main sama kakak juga, oke? Okay? Of course. Ayo, mari kita ketemuan. Oke, terima kasih Kak Sarah untuk waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Makasih juga. Dadah.